Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok satu mata kuliah Literasi Dasar, aksi nyata topik 5. Perkenalkan, kami dari kelompok satu eh, berjumlah 6 orang, dimulai dari saya sendiri, Ahmad Yusril Amrinur, kemudian ada teman saya Diva Rahmatika, ada Indah Triana Aprilia, Lizzy Salsabila, Milka Berliana, dan yang terakhir adalah Syahrul Ramadhani. Secara umum, pada topik 5 kali ini kami akan membahas refleksi pembelajaran yang ada pada topik 5, yang di dalamnya terdiri atas pengaruh, manfaat, dan kontribusi literasi dalam kehidupan. Pertama, refleksi pembelajaran dari pengaruh dan manfaat literasi dalam kehidupan. Setelah mempelajari topik ini, saya semakin yakin bahwa literasi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan saya. Literasi bukan hanya soal kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup cara memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis dalam berbagai situasi. Literasi membantu saya terus belajar, membuka wawasan baru, dan mengembangkan pemikiran saya. Dalam konteks profesional, literasi menjadi fondasi penting untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Selain itu, literasi juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih efektif dengan orang lain. Selanjutnya adalah kontribusi dalam membudayakan literasi lingkungan kaya literasi. Saya ingin menciptakan lingkungan yang mendukung pembudayaan literasi baik di kelas maupun di luar kelas. Langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah menyediakan bahan bacaan yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Saya juga ingin mengembangkan berbagai kegiatan literasi yang menarik, seperti membaca bersama, diskusi buku, dan menulis cerita pendek untuk membangun minat dan keterlibatan siswa. Selain itu, saya juga ingin melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung literasi anak. Saya juga ingin memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses siswa terhadap sumber belajar seperti e-book dan platform pembelajaran daring. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membudayakan literasi dan menjadikan literasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa dan masyarakat. Sebagai calon guru, saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mengintegrasikan literasi dalam semua mata pelajaran, dan mendorong siswa untuk membaca secara kritis. Saya juga ingin meningkatkan literasi digital, menumbuhkan minat baca sejak dini, serta melibatkan orang tua dan masyarakat. Tujuan saya adalah menjadikan literasi sebagai keterampilan penting dalam kehidupan mereka. Kemudian adalah pengalaman dan harapan berliterasi. Saya, Ahmad Yusril Amrinur, saya memahami literasi mulai sejak SD, di mana saya menganggap literasi hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Saat itu, saya bangga ketika bisa membaca dengan lantang atau menulis cerita pendek untuk tugas sekolah. Namun, pemahaman saya masih terbatas pada kegiatan yang sangat teknis dan sederhana. Ketika SMP, wawasan saya mulai berkembang. Saya mulai menyadari adanya literasi digital, terutama saya menyukai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Salah satu pengalaman yang sangat membanggakan adalah ketika saya berhasil menginstal ulang Windows di komputer saya sendiri dengan belajar secara otodidak. Dari situ, saya semakin menyukai dunia digital dan memahami pentingnya kemampuan mengolah informasi serta menggunakan teknologi secara bijak. Sampai di pendidikan tinggi, wawasan saya semakin luas. Saya belajar tentang literasi finansial, seperti cara mengatur anggaran dan memahami konsep ekonomi sederhana, yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, saya menyadari pentingnya literasi sains dalam memahami isu-isu global seperti perubahan iklim dan pandemi. Literasi budaya juga menjadi penting ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda dan membantu saya menghargai keragaman. Kemudian harapan berliterasi. Ke depan, sebagai calon guru, saya berharap dapat terus meningkatkan literasi di berbagai bidang untuk mendukung peran saya dalam dunia pendidikan. Literasi digital misalnya, akan saya manfaatkan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehingga siswa lebih terlibat dan termotivasi. Literasi budaya akan membantu saya menghargai keberagaman siswa di kelas, menciptakan suasana belajar yang inklusif dan menghormati perbedaan. Selain itu, literasi akan menjadi dasar saya dalam mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan memahami isu-isu global seperti lingkungan dan kesehatan. Literasi finansial juga penting untuk membantu siswa memahami konsep pengelolaan keuangan sejak dini, membekali mereka dengan keterampilan hidup yang relevan. Sebagai guru, saya berharap dapat menjadi teladan dalam berliterasi, menginspirasi siswa untuk terus belajar dari mengembangkan diri. Dengan memanfaatkan berbagai aspek literasi, saya ingin menciptakan pembelajaran yang bermakna, relevan, dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Sejak SD, saya selalu tertarik dengan buku-buku anak karena mereka membawa saya menjelajahi dunia yang penuh warna dan imajinasi tanpa perlu melangkahkan kaki keluar rumah. Namun, perjalanan literasi saya tidak selalu mulus. Ketika memasuki dunia pendidikan tinggi, saya mulai menyadari bahwa literasi tidak hanya soal membaca buku dan menulis cerita, tetapi juga kemampuan memahami informasi, menganalisisnya, dan menggunakannya untuk menciptakan perubahan. Sebagai seorang mahasiswa yang bercita-cita menjadi guru, pengalaman literasi saya semakin diperkaya oleh berbagai tantangan dan pembelajaran. Saya belajar tentang konsep literasi dasar seperti kesadaran fonemik, membaca interaktif, menulis kreatif, hingga menciptakan lingkungan kaya literasi. Saya juga mendalami strategi pengajaran yang tidak hanya mendukung siswa untuk belajar, tetapi juga menginspirasi mereka untuk mencintai proses pembelajaran itu sendiri. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika saya merancang kegiatan Pekan Literasi Ceria. Kegiatan ini memberikan saya wawasan baru, bahwa literasi tidak hanya soal kata, tetapi juga tentang interaksi, kreativitas, dan keberanian untuk berbicara di depan umum. Dari perjalanan ini, saya menyadari bahwa literasi adalah kunci yang membuka banyak pintu, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Saya percaya literasi mampu mengubah cara seseorang melihat dunia dan memberikan mereka kekuatan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hidup. Oleh karena itu, harapan saya sebagai calon guru adalah menjadi bagian dari gerakan besar untuk membudayakan literasi. Saya bermimpi menciptakan ruang-ruang literasi yang hidup di sekolah dan di masyarakat. Saya ingin membangun sudut-sudut baca yang penuh dengan buku inspiratif, menciptakan kegiatan yang melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses terhadap informasi. Lebih dari itu, saya juga ingin menjadikan literasi sebagai budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar kewajiban di sekolah. Saya percaya bahwa dengan membangun budaya literasi, kita tidak hanya menciptakan pembelajar yang cerdas, tetapi juga individu yang bisa bermimpi, berpikir kritis, dan berkontribusi untuk dunia. Saya tahu jalan ini penuh tantangan, tetapi saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang saya ambil, sekecil apapun, akan membawa perubahan besar di masa depan. Dengan semangat dan dedikasi, saya ingin menjadi guru yang bukan hanya mengajarkan literasi, tetapi juga menghidupkannya di hati setiap siswa. Pengalaman berliterasi dalam hidupku saya mulai di rumah sewaktu saya kecil, di mana ibuku mulai membacakan cerita sebelum tidur. Setiap malam, kami menjelajahi dunia dongeng yang penuh warna, mulai dari kisah kancil,
hingga cerita-cerita para nabi, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sinilah aku mulai memahami kekuatan kata-kata dan bagaimana kata-kata dapat membawa kita ke tempat yang jauh tanpa harus meninggalkan rumah. Saat memasuki usia sekolah dasar, pengalaman literasiku semakin berkembang, terutama ketika perpustakaan sekolah menjadi tempat favoritku. Di sanalah aku menemukan berbagai buku yang mampu membangkitkan rasa ingin tahuku. Namun, semangat membaca bukuku sempat berkurang ketika aku memasuki masa SMP dan masa SMA, di mana tugas sekolah semakin banyak dan membuatku jarang baca buku cerita. Ketika kuliah, aku menemukan seorang teman, aku berkenalan, dan ia menginspirasiku untuk kembali mencintai membaca buku seperti novel. Novel yang aku baca saat itu yaitu yang lagi rame, yaitu karya Terelie. Selanjutnya ada buku motivasi dari Mary Riana, kisah hidup Mary Riana dalam bukunya yang berjudul Mimpi $1 Juta. Terus lalu ada motivasi dari karya Ipo Santosa. Selain itu, aku juga sering menikmati membaca novel-novel digital melalui aplikasi Webtoon. Ketika menjalani pendidikan profesi guru, pengetahuanku dalam bidang literasi semakin berkembang. Mempelajari mata kuliah literasi dasar semakin menyadarkanku akan pentingnya literasi, terutama sebagai calon pendidik yang akan berinteraksi dengan anak didik yang memiliki latar belakang dan minat belajar yang beragam. Komunikasi menjadi kunci untuk memahami perbedaan tersebut, dan literasi sebagai sarana yang efektif untuk melatihnya. Pengalaman mengesankan selama belajar tentang literasi terjadi ketika saya mendapatkan tempat PPL di sebuah sekolah yang kaya akan budaya literasi. Lingkungan sekolah tersebut di dalam kelasnya dihiasi dengan berbagai poster yang mendukung literasi dalam berbagai bahasa. Terdapat juga sudut baca di setiap ruangan kelas. Sudut baca tersebut dilengkapi oleh berbagai buku berjenjang di setiap fase. Dan ruangan sudut baca tersebut tersedia karpet yang rapi dan tertata nyaman. Meskipun di sekolah tersebut kondisi perpustakaan belum sepenuhnya memadai untuk meningkatkan budaya literasi, namun sekolah selalu berupaya agar budaya literasi tetap tumbuh di lingkungan sekolah. Seperti pada mata pelajaran tertentu, guru mengadakan kunjungan perpustakaan. Pengalaman ini membuatku bangga bisa PPL di SD tersebut. Selain belajar menjadi guru yang mendidik di kelas, saya juga belajar bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan memotivasi peserta didiknya, terutama dalam hal budaya literasi. Harapan saya dalam berliterasi yaitu saya berharap dapat menciptakan lingkungan yang kaya akan budaya literasi, baik di sekolah maupun di masyarakat, serta dapat mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan, seperti membaca bersama dan diskusi mengenai isi buku. Saya juga ingin melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung literasi anak. Selain itu, saya berencana memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses siswa terhadap sumber belajar, seperti e-book dan platform pembelajaran daring. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap dapat membudayakan literasi sebagai keterampilan penting yang membantu siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.
Pengalaman menyenangkan dalam proses literasi saya adalah ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Saya menyukai kegiatan membaca. Saya suka membaca buku cerita, cerita dongeng, dan komik untuk mengisi waktu luang. Saya suka meminjam buku dongeng dan komik di perpustakaan sekolah maupun meminjam di teman saya yang mempunyai buku. Pada waktu itu, komik dan buku dongeng adalah salah satu bahan bacaan yang dapat menghibur dan banyak pesan-pesan yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Selain itu, saya juga membaca majalah buku yang dibelikan oleh orang tua saya. Melalui membaca majalah buku, kegemaran saya akan membaca buku makin meningkat. Ketika menginjak masa remaja, saya sudah jarang membaca buku dikarenakan kesibukan yang semakin padat. Walaupun saya tidak membaca melalui buku aktivitas, saya tetap membaca melalui internet dengan membaca artikel, berita, novel, dan lain-lain. Di era digital ini, literasi tidak hanya terbatas pada teks cetak. Saya menyadari pentingnya literasi digital saat mulai menggunakan internet untuk mencari informasi. Kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi, memahami algoritma media sosial, dan mengenali berita palsu atau hoax menjadi keterampilan yang sangat penting. Saya belajar bahwa tidak semua informasi yang tersedia di internet dapat dipercaya, sehingga kemampuan untuk berpikir kritis diperlukan. Harapan saya untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat adalah saya dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan kemampuan kecakapan literasi, baik itu pada peserta didik, sekolah, maupun anak-anak di lingkungan rumah. Dalam membantu dan mendukung kemampuan kecakapan literasi di lingkungan sekolah, yaitu mendorong kecintaan peserta didik dalam literasi melalui pembiasaan program literasi yang menyenangkan. Kemudian, peserta didik diberikan wadah untuk mengembangkan literasinya dengan mengikuti event atau perlombaan literasi. Saya berharap dapat berperan aktif dalam meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak melalui program membaca yang menyenangkan seperti menghidupkan kembali perpustakaan sekolah. Saya ingin menciptakan suasana yang menarik dan menggugah rasa ingin tahu mereka. Dengan memperkenalkan buku-buku yang sesuai dengan usia dan minat mereka, saya percaya bahwa anak-anak akan lebih termotivasi untuk membaca. Pengalaman dan wawasan yang telah saya pelajari. Sejak kecil, saya sudah dikenalkan dengan dunia literasi oleh ibu saya yang sering menyediakan buku-buku dongeng, majalah, dan cerpen, dan juga telah mengajari saya untuk membaca. Kebiasaan ini menumbuhkan kecintaan saya terhadap membaca. Saat memasuki masa SMP hingga SMA, saya sering mengunjungi perpustakaan untuk meminjam berbagai genre buku, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Saya selalu merasa betah dan menikmati waktu yang dihabiskan untuk membaca di perpustakaan maupun meminjam bukunya untuk dibawa pulang ke rumah. Namun ketika saya kuliah, minat saya terhadap buku fisik mulai berkurang, terutama karena saat itu memasuki pandemi COVID, tepatnya pada tahun 2020 yang membuat akses ke buku fisik menjadi terbatas karena saat itu khawatir terjadi penyebaran virus. Sebagai gantinya, saya mulai memanfaatkan e-book yang semakin populer saat itu. Saya sering membaca melalui platform online yang menyediakan e-book berbayar maupun yang gratis dari Perpustakaan Nasional atau Ipusnas. Literasi digital ini membantu saya tetap terhubung dengan dunia literasi meskipun dalam situasi yang berbeda dari sebelumnya. Saya juga mengerti saat mengikuti program kampus mengajar jika literasi di sekolah ternyata masih cukup rendah. Dan saya sebagai mahasiswa yang notabene agen perubahan, sebisa mungkin harus mulai menumbuhkan kecintaan siswa pada literasi. Berdasarkan pengalaman saya yang penuh dengan kecintaan terhadap membaca sejak kecil, saya memiliki harapan besar untuk berkontribusi di dunia literasi. Saya ingin menginspirasi generasi muda untuk menemukan kegembiraan dalam membaca, seperti yang saya alami saat kecil. Melalui latar belakang yang kuat dalam literasi, saya juga berharap dapat menciptakan program-program yang mendukung akses yang mudah ke buku-buku yang berkualitas, baik dalam bentuk fisik maupun buku digital, sehingga semua orang dapat menikmati manfaat dari membaca. Selain itu, saya ingin berperan dalam meningkatkan literasi digital
mengajarkan keterampilan berpikir kritis, dan membantu orang lain memahami pentingnya mengevaluasi sumber informasi. Saya percaya bahwa dengan mempromosikan literasi yang komprehensif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi. Pengalaman dan wawasan yang telah dipelajari. Pengalaman literasi saya dimulai sejak saya masih duduk di taman kanak-kanak. Di sana, saya mulai belajar mengenal angka, huruf, dan baru kemudian sedikit demi sedikit mengenal kosakata dan merangkai kata. Selain di sekolah, orang tua saya di rumah juga ikut andil dalam mengembangkan kemampuan literasi saya. Di rumah ada banyak tempelan poster huruf, buah, dan binatang sebagai bahan belajar untuk saya membaca saat ada di rumah. Namun, seiring bertambahnya usia dan jenjang pendidikan, minat saya terhadap literasi mulai berkurang atau bergeser karena tingkat bacaan yang harus saya kuasai menjadi lebih tinggi. Dari saat saya TK, belajar tentang huruf dan membaca, kemudian di sekolah dasar, saya belajar membaca kalimat dan cerita, dan di saat saya masuk ke SMP, literasi menjadi lebih kompleks. Saya mulai mengenal berbagai jenis bacaan seperti cerpen dan novel, juga artikel di majalah sekolah. Pada tingkat SMA, literasi bagi saya menjadi alat untuk memahami pembelajaran yang semakin sulit, seperti buku bacaan materi hingga minat saya terhadap literasi mulai bergeser. Saya menjadi lebih tertarik pada media audiovisual daripada membaca buku bacaan materi. Semenjak saya mengenal media digital, saya lebih tertarik belajar melalui video pembelajaran, sehingga saya mulai berpikir saya sudah kehilangan minat dalam literasi membaca. Namun, sejak saya melanjutkan ke jenjang S1, terutama saat saya mengikuti kampus mengajar, saya menyadari bahwa literasi bukan hanya sekedar kegiatan untuk membaca, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, sehingga sumber literasi tidak hanya terbatas pada buku bacaan, tapi juga dapat berasal dari media-media lain seperti media audiovisual berupa video pembelajaran ataupun media visual seperti poster pendidikan. Ini dalam perkuliahan PPG, saya belajar bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, mengaplikasikan, dan mengajarkan pengetahuan kepada orang lain. Dari mata kuliah literasi dasar, saya memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek literasi, mulai dari konsep dasar literasi, strategi pembelajaran yang efektif, hingga pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang kaya literasi. Harapan saya, ketika nanti dapat terjun ke dunia pendidikan, saya dapat mengenalkan literasi pada peserta didik, tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami isi bacaan, agar kedepannya literasi di Indonesia dapat semakin berkembang dan semakin banyak peserta didik yang lebih mengenal literasi. Juga kedepannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mereka merasa literasi adalah hal yang menarik, tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga sebagai pencipta atau penulis, agar dapat menciptakan generasi Indonesia yang literat, mengingat Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang dapat digunakan untuk bahan menulis. Namun, masih minim dengan buku-buku berkualitas dan perpustakaan di daerah-daerah terpencil. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa literasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu,
bukan hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi juga sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis. Para peserta PPL menyadari bahwa literasi membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, membangun hubungan yang efektif, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Mereka berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembudayaan literasi di sekolah dan masyarakat, dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik, mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan, serta melibatkan orang tua dan masyarakat. Selain itu, mereka juga ingin meningkatkan literasi digital dan finansial untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Secara keseluruhan, harapan mereka adalah menjadikan literasi sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan individu yang berpikir kritis dan berkontribusi positif di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.